Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu yang siap pribadi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Dan pastikan hari ini kita juga siap untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan pengagungan yang terbaik untuk Tuhan. Kami buka ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau layak untuk menerima segala hormat dan pujian daripada kami Tuhan. Di pagi yang indah ini kami boleh berada di tempat yang terbaik, yaitu di rumah-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, sehingga kami tidak kurang suatu apapun Tuhan. Kami boleh berada di sini, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi itu semua karena kasih kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kami undang hadirat Allah hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya saat ini pun juga Engkau hadir di tengah kami. Karena 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang ambil alih seluruh acara dalam pelayanan gereja-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Kami mau meninggikan, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Baik melalui puji-pujian penyembahan kami, baik melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Percepat langkah saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan-Mu Tuhan. Kami butuh urapan daripada-Mu Tuhan. Apapun pelayanan kami, sekecil apapun pelayanan kami, itu berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini. Biarlah Roh-Mu saja Tuhan yang berkuasa dan beracara secara bebas di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Saudara tetap berdiri, kita akan berdoa untuk adik-adik kita.
Ibu kita tumpangkan tangan atas anak-anak kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pada hari yang indah ini anak-anak-Mu boleh berada di dalam rumah yang terbaik, yaitu rumah Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu Tuhan. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kiranya berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka boleh menjadi kebanggaan bagi orang tua mereka, dan yang terutama mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang sudah juga masuk dalam sekolah, kiranya Tuhan memberkati mereka. Mereka menjadi anak-anak yang rajin, yang disiplin dalam belajar, sehingga mereka boleh menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka boleh menjadi contoh bagi kawan-kawan mereka bagaimana hidup yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi kakak-kakak sekolah minggu, kiranya Tuhan memberikan kesabaran Tuhan agar boleh mengajar anak-anak ini dengan penuh kasih, dan anak-anak juga boleh duduk diam, disiplin, mendengar firman Tuhan, memuji Engkau, sehingga mereka juga ketika firman Tuhan disampaikan mereka boleh mengerti bahwa hanya Engkaulah Tuhan Allah yang memberkati mereka, yang menjaga mereka. Mereka boleh tahu siapa Tuhan Yesus yang sangat mengasihi mereka. Juga kiranya Tuhan memberkati orang tua, siapapun yang mendidik mereka, yang menjaga mereka, memberkati mereka berlimpah-limpah, sehingga anak-anak ini tidak kekurangan dan tetapi dicukupkan oleh karena kasih-Mu yang luar biasa. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan memberkati. Kiranya berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan terus menyertai anak-anak yang Tuhan kasih mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Selamat beribadah untuk anak-anak Awesome Kids. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Biar Tuhan dapat di setiap kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kami datang Tuhan untuk memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami. Sekalipun mungkin keadaan kami tidak baik-baik saja, tapi kami mau tetap bawa yang terbaik di hadapan-Mu, korban syukur kami.
sampai hari ini menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami perkatakan di dalam nama Yesus untuk selama-lamanya Engkau Tuhan kami. Pribadi lepas pribadi, Kau boleh naikkan ucapan syukurmu untuk Tuhan atas hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak ada satupun seperti Engkau Tuhan. Kita berikan untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh sama-sama jempol ke atas buat Tuhan. Kita bersuka cita apapun keadaan kita hari ini Bapak Ibu. Yes. Sama-sama shalalalala. 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 Semangat suara mana shalalalala. Sekali lagi boleh lah. Shalalalala.
Yesus. Karena kita percaya kalau kita hidup di dalam Tuhan, berkatnya tercurah. Amin. Bilang kiri kanan, berkat tercurah. Berkat tercurah untuk kita semua di sini. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Tuhan jadikan hidup kita berharga. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami terlalu berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satu kata pun yang bisa kami ungkapkan, kami bersyukur Tuhan. Sungguh Tuhan. Tiada yang tak
kami boleh memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau layak untuk menerima segala hormat pujian dari anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk saat ini Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Hamba mohon urapan Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang hadir. Terima kasih Bapa. Kami rasakan suasana surgawi ada saat ini di tempat ini Tuhan. Melalui penyembahan dan pujian kami. Dan kami percaya Tuhan juga akan membela firman-Nya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Luar biasa ya. Selalu kita luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, saya mau tanya sama saudara ya. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Apakah selama ini hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Ya. Atau kita pakai hidup kita hanya untuk memuaskan, menyenangkan diri kita sendiri? Siapa yang selama ini hidupnya sudah menyenangkan hati Tuhan? Ada ya yang angkat tangan? Loh, kok gak ada yang menyenangkan hati Tuhan ya? Sekali lagi saya ulangi saudara ya. Siapa di antara kita semua yang hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Amin, amin. Saudara, pada saat tadi kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, itu kita sedang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ya, berarti kita semua ini sudah menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pernah gak kita berpikir Tuhan? Pada saat kita bangun pagi, ya, tentunya kita bangun, kita berada di rumah kita sendiri, di kamar kita, dalam keadaan sehat, menyongsong hari yang baru. Pernahkah saudara mengucap syukur kepada Tuhan atas hal itu? Ya, banyak kan kita lupa saudara. Ya, sebelum kita tidur, kita berdoa minta perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan perlindungan dan pertolongan. Dan kita bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Masa kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Sering kali kita lupa, kita anggap itu hal yang biasa. Sebagai rutinitas bangun pagi seperti biasa saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Coba kita bayangkan saudara ya. Kita lihat saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit. Saudara. Ketika mereka bangun pagi, mereka membuka mata. Apa yang mereka lihat? Mereka bukan berada di kamar mereka sendiri. Mereka bukan berada di rumah mereka sendiri. Tapi mereka berada di mana saudara? Di rumah sakit. Mereka berjuang untuk sakit penyakit mereka. Dan mereka mengharap bahwa hari ini itu akan lebih baik daripada hari esok saudara. Nah kalau kita tadi bisa bersama-sama di sini sebagaimana kita ada. Kita bisa tadi berjoget lagu suka-sukamu Tuhan saudara ya. Kita bisa bersuka cita dalam Tuhan. Bukankah itu karena kasih dan kemurahan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Amin saudara. Amin saudara. Ya. Terlebih lagi saudara kalau Tuhan sudah mau datang ke dunia. Dan dia mau mati bagi kita di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita mendapat privilege dari Tuhan. Kita menjadi orang pilihan Tuhan dan diangkat menjadi anak-anaknya. Wow, ini suatu anugerah yang luar biasa dalam hidup kita saudara. Ya, kita bisa diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kita bisa dipilih ya karena banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih saudara. Dan kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Katakan amin saudara. Ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sudah selayaknya kita pergunakan hidup kita ini untuk apa saudara? Untuk membalas kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dengan cara apa saudara? Menyenangkan hati Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Saudara, manusia diciptakan Tuhan. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia agar manusia itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu salah satunya saudara ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita memuliakan nama Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita hidup taat akan Tuhan. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa hidup kudus di dalam Tuhan. Nah, coba kita lihat saudara ya. Di dalam Matius 3 ayat 17. Yesus saudara, Yesus itu telah memberi contoh kepada kita. Bagaimana ketaatan dia kepada Bapaknya di surga. Sehingga hidup Yesus itu berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah
kepadanya lah aku berkenan. Karena Yesus itu adalah anak Allah. Artinya dia adalah satu hakikat dengan Bapaknya. Dan dia tahu pasti bagaimana cara menyenangkan hati Bapaknya. Dan inilah yang Tuhan mau. Kita ini adalah anak-anak Allah. Kita harus mengerti hati Bapak kita. Kita harus satu hakikat dengan Bapak kita. Jadi kita harus tahu bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan. Lalu bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya selama ini, saudara? Sudahkah kita pakai hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan? Melakukan hal-hal yang baik sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya. Atau mungkin hidup kita menjengkelkan Tuhan, menjebalkan Tuhan, membuat Tuhan berduka, membuat Tuhan sedih atas kelakuan kita. Di dalam sebuah keluarga, saudara, tentunya setiap orang tua pasti mengharapkan anak-anaknya itu dapat dibanggakan dan bisa menyenangkan orang tuanya. Betul ya, saudara? Nggak ada orang tua yang mengharapkan anak-anak itu jadi anak-anak yang liar, kan nggak mungkin. Ya. Nah, begitu pula Bapak kita di surga. Kita ini adalah anak-anak Allah. Dan Allah mau anak-anaknya itu bisa menyenangkan hati Bapaknya. Tuhan mau bahwa kita ini bisa dibanggakan oleh Tuhan. Membuat dia menjadi tersenyum akan apa yang kita lakukan. Ya, tapi persoalannya, saudara, masih banyak dari antara mereka yang katanya orang percaya, tapi masih hidup dalam dosa. Tadi belum bisa meninggalkan hidup yang lama. Masih memakai cara hidup yang lama. Hanya untuk memuaskan diri sendiri dalam kedagingannya dan tidak bisa meninggalkan kenikmatan dunia yang fana ini, saudara. Nah, seharusnya melalui pertobatan kita yang kita lakukan, hidup kita ini sudah harus berubah, saudara. Kita tinggalkan cara hidup yang lama. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan kita hidup untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk kita. Amin, saudara. Kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita jangan sia-siakan hidup kita yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup ini singkat, saudara. Kita ini hanya sementara ada di dunia ini. Pergunakanlah waktu yang ada sebaik-baik mungkin, ya. Jangan kita hidup seperti orang dunia lagi, saudara, dengan menonjolkan segala keakuannya. Seperti egois, iri hati, dendam, dengki, dan selalu ingin dihargai. Dan selalu mengharapkan pujian dan penghargaan dari manusia, yang mana semua itu hanya sia-sia, gak ada artinya, saudara. Tetapi sudah seharusnya hidup kita itu layak, berkenan pada Allah dalam segala hal. Kita lihat di dalam 1 Kolose 1 ayat 10a. Dikatakan di sini, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Saudara, memang dulu sebelum kita dilahirkan kembali, sebelum kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita masih hidup di dalam dosa. Ya. Kita masih hidup dalam kedagingan dan segala perbuatan kita yang kita lakukan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena keinginan daging kita itu perseteruan bagi Tuhan. Keinginan daging kita bertentangan dengan keinginan roh kita. Jadi keinginan daging kita adalah perseteruan terhadap Allah. Dan setiap orang yang hidup dalam daging, hidupnya tidak mungkin berkenan kepada Allah. Coba kita lihat di dalam Roma 8 ayat 7 dan 8. Roma 8 ayat 7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin, saudara. Jangan lagi kita hidup di dalam daging. Ya, karena kalau kita hidup dalam daging, kita tidak berkenan kepada Allah. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan dan sekarang kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Amin, saudara. Jadi jangan kita lagi hidup dalam dosa, ya. Karena itu karena hidup kita ini sudah dibenarkan melalui iman kepada Kristus. Berarti kita tidak hidup lagi dalam gelap, tetapi kita hidup di dalam terang-terangnya Kristus. Lalu pertanyaan, saudara, lalu bagaimana agar hidup kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan? Di sini saya mencatat yang pertama, saudara. Hidup menyenangkan hati Tuhan, yang pertama, hidup yang selalu memuliakan namanya.
hidup yang selalu memuliakan namanya, yaitu suatu kehidupan yang meninggikan, mengagungkan, dan mengakui kebesarannya dalam setiap kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Itu hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang selalu meninggikan, mengagungkan, dan membesarkan namanya. Nah, sekarang pertanyaannya saudara, kenapa sih hidup kita harus selalu memuliakan namanya? Kita lihat di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan apa? Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Ini firman Tuhan katakan apa? Tuhan katakan, aku ini Tuhan, itu namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Artinya apa saudara? Artinya segala hormat, pujian, dan kemuliaan itu adalah menjadi haknya Tuhan. Ya, amin saudara. Ya, jadi tidak ada pihak lain yang layak untuk dipuji, disembah, ditinggikan, dimuliakan selayaknya Allah. Hanya Dia yang layak menerima segala hormat dan pujian dan kemuliaan dari umatnya. Oleh karena itu saudara, muliakanlah Tuhan dengan tubuh, jiwa, dan rohmu. Ya, karena tubuh kita ini adalah bait Allah saudara. Ya, jangan kita mencemari tubuh kita dengan berbagai hal yang kotor saudara. Tubuh kita ini bait Allah. Ya. Coba kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan apa saudara? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, kenapa dikatakan tubuh kita ini adalah bait Allah saudara? Dan kita, Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah saudara. Saudara, pada awal mulanya manusia itu diciptakan. Manusia diciptakan secara istimewa, mulia dan sempurna. Ya. Manusia Adam diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya, ketika Allah melihat wajah Adam, Allah melihat wajahnya sendiri. Allah melihat kemuliaan yang ada di wajahnya Adam. Sehingga ketika ciptaan lain melihat wajah Adam, dia melihat kemuliaan Tuhan. Jadi Adam itu merupakan cerminan kemuliaan Allah yang ada dalam dirinya. Nah, tetapi saudara, ketika Adam jatuh dalam dosa, maka ketika Allah berdiri di depan cermin itu, Allah tidak lagi melihat kemuliaannya saudara. Yang Allah lihat adalah hitam, kotor, dan gelap saudara. Itu yang Allah lihat. Nah, itu sebabnya Tuhan datang ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan, untuk membersihkan cermin yang tadi gelap, kotor, dan hitam itu agar menjadi bersih kembali, yaitu keberadaan tubuh kita yang tadinya kita hidup dalam dikuasai oleh dosa, dan tubuh kita tadinya kotor dan menjadi bersih kembali, mencerminkan kemuliaan Allah seperti pada mulanya, yaitu melalui kematian Dia di atas kayu salib, darahnya yang tertumpah, darahnya yang kudus, yang tidak tercemar, itulah yang menghapus dosa dunia. Jadi agar manusia itu bisa kembali kepada habitatnya, yaitu kemuliaan Allah yang ada di dalam dirinya. Sehingga ketika Tuhan melihat wajah kita, Tuhan melihat wajahnya sendiri. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan cemari hidup kita lagi. Karena hidup kita ini sudah dikuduskan, sudah dibersihkan dari segala dosa. Ketika kita membuka hati kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pertobatan kita, saat itu juga kita dibersihkan tubuh kita dari segala noda dosa. Dan jangan kita cemari lagi saudara ya dengan hal-hal yang kotor. Jangan hidup lagi dalam dosa, melainkan kita hidup untuk Dia yang telah mati dan bangkit untuk kita. Dan kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, karena kita tahu segala sesuatu itu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Kita lihat di dalam Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Dikatakan di sini segala sesuatu adalah dari Dia. Artinya Allah itu adalah sumber dari segala sesuatunya.
Dia adalah sumber kehidupan kita. Dialah yang menciptakan setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan dikatakan lagi oleh Dia, artinya Allah lah yang memelihara hidup kita. Sehingga hidup kita ini bergantung kepada Tuhan. Dan tanpa Tuhan hidup kita sia-sia. Dan terakhir dia katakan kepada Dia. Artinya Allah adalah tujuan akhir dari segala sesuatunya, bukan ambisi kita. Ya. Oleh karena itu saudara, jangan kita menuruti hawa nafsu kedagingan kita, yang semuanya itu hanya membawa kita kepada kebinasaan, saudara. Tapi marilah kita hidup dalam roh dan kebenaran dan dalam pimpinan roh Allah yang kudus. Saudara, ada sebuah cerita tentang kemuliaan Allah, saudara ya. Ada seorang bapak, saudara. Bapak ini antusias sekali mau memuliakan Tuhan melalui suaranya, saudara. Karena bapak ini senang sekali untuk bernyanyi. Dia kalau nyanyi, saudara, suaranya itu keras sekali, saudara. Walaupun nggak pakai mic, udah keras banget, saudara. Tapi sayangnya suaranya itu false, saudara. False banget gitu, saudara ya. Tapi dia mau memuji Tuhan. Dia mau memuliakan Tuhan melalui apa yang dia miliki, saudara, dengan suara yang berani. Dan setiap penyembahan, saudara, selalu bapak ini nyanyi dengan suara yang sangat keras, saudara. Ya, tetapi false, saudara, ya. Otomatis itu mengganggu yang lain, ya. Knowing gitu, saudara ya. Ya. Jadi suaranya itu kayak meraung-raung gitu loh, saudara. Ya. Tapi bapak ini dengan pedenya dia angkat tangan, dia dengan memejamkan mata, dia angkat tangan, dia nyanyi sekencang-kencangnya, saudara. Dan suatu hari, saudara, ada anak kecil duduk di depannya, saudara. Selesai bernyanyi, lalu anak ini menoleh ke belakang. Anak kecil ini dengan polos bertanya, Om itu tadi lagi nyanyi atau lagi minta tolong, Om? Ya mungkin ada begitu meraung-raung kayak minta tolong, saudara ya. Ya. Tapi anyway, saudara, apa yang dilakukan bapak ini sebenarnya baik. Dia mau memuliakan nama Tuhan, tapi ya agak dikecil dikit lah volumenya sih, saudara ya, supaya nggak mengganggu yang lain begitu. Yang kedua, saudara, hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Apa itu hidup yang berkenan kepada Tuhan, saudara? Hidup yang selaras sejalan dengan kehendak Tuhan. Itu hatinya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan diterima olehnya. Nah, untuk bisa hidup berkenan kepada Tuhan dibutuhkan apa, saudara? Iman. Butuhkan iman. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 11 ayat 6a. Dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi untuk kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan dibutuhkan iman. Jadi tanpa iman tidak mungkin orang bisa berkenan kepada Allah. Lalu apa itu iman, saudara? Apa itu iman? Menurut Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman, saudara. Artinya begini, saudara. Kita memiliki keyakinan penuh, kita memiliki keyakinan pasti, kita memiliki keyakinan yang teguh, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti terwujud. Walaupun kita belum melihat dan nyata secara fisik, tapi kita sudah percaya, kita memperolehnya. Itu namanya iman, saudara. Iman itu bukan suatu hal yang mati atau statis, yang tidak bergerak. Tapi iman itu adalah dinamis, bergerak dan hidup. Dan sedangkan Tuhan menilai iman seseorang itu bukan karena seberapa hebat kita dalam pelayanan kita, ya, seberapa kayanya kita, seberapa pintarnya kita. Tapi Tuhan melihat hati kita, bagaimana iman kita kepadanya. Itulah sebabnya kenapa iman itu begitu penting dalam hidup ini, saudara. Jadi iman bukan sekedar hanya percaya secara intelektual, tapi harus disertai dengan komitmen, dengan sebuah tindakan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya dalam hati tidak berguna. Saudara, ada seorang pemuda di musim salju yang dingin pada malam hari. Dia duduk di depan perapian dan matanya tertuju pada sebuah jendela di rumahnya. Dan dia lihat di luar itu ada seorang kakek sedang berjalan dalam keadaan kedinginan, saudara. Lalu dia bilang, kasihan sekali kakek itu ya, kedinginan. Lalu dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong kakek itu Tuhan agar dia dapat tempat berteduh supaya dia jangan kedinginan Tuhan, kasihan Tuhan. Ya. Lalu setelah dia berdoa, dia lihat justru kakek itu mendatangi rumah dia, mendekati jendela dia. Terus memegang daun jendela itu sambil merintih. Lalu pemuda ini berdoa lagi, Tuhan, kasihan bapak kakek itu Tuhan,
Dia kedinginan Tuhan, tolong Tuhan selamatkan dia agar dia bisa berteduh sehingga dia selamat, tidak mengalami kematian Tuhan. Lalu pemuda ini pergi tidur. Ya, nah, ketika pagi hari, ketika pemuda ini bangun, dia terbangun oleh banyak suara ribut, gaduh ada di luar rumahnya, saudara. Karena itu dia keluar, dia lihat ternyata sudah banyak orang masyarakat sekitar yang datang ke situ. Kenapa, saudara? Karena kakek ini meninggal, saudara, dengan memegang daun jendelanya itu, saudara. Lalu pemuda ini kembali berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku kan sudah berdoa Tuhan, minta agar kakek itu diselamatkan Tuhan. Kenapa kok engkau biarkan kakek itu meninggal? Lalu Tuhan berkata apa, saudara? Anakku, aku sudah menjawab doamu. Aku sudah membimbing kakek itu untuk datang ke rumahmu. Tapi engkau tidak menghiraukannya. Bahkan kakek itu merintih, saat dia merintih, engkau juga tidak menghiraukannya. Ya. Sehingga kakek itu meninggal. Saudara yang dikasih Tuhan. Bukankah kita sering melakukan hal-hal seperti itu, saudara? Ya. Bukankah kita sering melakukan hal seperti itu? Kita mendoakan orang dalam kesusahan, orang dalam keterpurukan, dalam masalah. Kita juga mendoakan orang yang sedang dalam badai kehidupan, orang yang lagi stres. Ya. Namun apa artinya semua itu, saudara? Kalau kita hanya berdoa, tapi kita tidak melakukan sesuatu. Ya kan? Karena iman tanpa perbuatan itu tidak ada artinya. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Lebih baik si pemuda itu berkata, Tuhan, lihatlah kakek itu kedinginan. Lalu dia membuka pintu dan mempersilahkan kakek itu masuk untuk berteduh ke rumahnya. Daripada berdoa panjang-panjang tapi gak ngelakuin apa-apa, saudara ya. Nah, jadi iman itu harus disertai dengan tindakan, dan itulah iman yang menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Alkitab mencatat, saudara, ada orang-orang yang memiliki iman dan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Yang pertama adalah Henok. Henok itu hidupnya berkenan kepada Allah sehingga ia diangkat oleh Allah. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia bisa melakukan mujizat yang besar. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Henok melakukan mujizat yang besar. Tetapi dia membuat hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ya, coba kita lihat, karena ia memiliki iman untuk senantiasa bergaul erat dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat yang kelima. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya. Yang kedua adalah Habel, saudara. Korban persembahannya berkenan kepada Allah. Karena pribadi Habel yang dapat diterima dan menyenangkan hati Tuhan. Daud, saudara. Daud ada disebut sebagai orang yang berkenan kepada Allah karena hatinya selalu tertuju kepada Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan kita? Sudahkah hidup kita disesuai dengan standar Allah? Atau kita masih hidup serupa dengan dunia ini? Karena Tuhan tidak mau anak-anaknya masih hidup serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, setiap orang yang hidupnya berkenan kepada Allah akan dikaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan dari Allah. Ya. Ingat, saudara, orang yang hidupnya berkenan kepada Allah akan mendapatkan karunia hikmat, pengetahuan dan kesukaan dari Allah. Sedangkan orang berdosa ditugaskan oleh Allah untuk menghimpun, untuk menimbun sesuatu dan diberikan kepada orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Artinya begini, orang berdosa dia diberkati Tuhan. Betul, diberkati Tuhan. Banyak orang berdosa di luar Tuhan yang diberkati. Tetapi dia tidak dikasih kuasa oleh Tuhan untuk menikmati berkat itu, saudara. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Pengkhotbah 2 ayat 26a. Pengkhotbah 2 ayat 26a dikatakan, karena kepada orang yang dikenannya, yang mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun, menimbun sesuatu, kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ya.
Jadi begitu. Jadi saudara, orang-orang yang di luar Tuhan, kita lihat mereka hidupnya seakan-akan mereka diberkati Tuhan. Tapi hidup mereka tidak dikasih kuasa untuk menikmatinya. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam berbagai macam hal, saudara ya. Nah, Tuhan juga menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Nah, kita lihat dalam Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab apa saudara? Sebab Tuhan yang menopang tangannya. Ya, kita nyanyi lagu ini saudara ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin saudara. Saudara yakin Tuhan akan menopang tangan kita ketika kita jatuh? Percayalah saudara, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita. Ketika kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Percaya itu Tuhan. Tapi orang hidup dalam dosa, orang berdosa, hanya untuk menimbun segala sesuatu, tapi diberikan kepada kita orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin saudara ya. Yang ketiga saudara, hidup dalam ketaatan. Apa itu hidup dalam ketaatan saudara? Jadi menyenangkan hati Tuhan yang ketiga adalah hidup dalam ketaatan. Arti adalah sebuah sikap yang setia, patuh dan tunduk atas segala perintah Tuhan. Ketaatan bagi orang percaya itu merupakan suatu hal yang penting. Ya. Kenapa saudara? Ketaatan itu adalah hal yang penting. Karena tanpa ketaatan berarti kita belum mengasihi Tuhan. Tanpa ketaatan berarti kita belum mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya saudara, selama kita masih melanggar firman Tuhan, kita tuh belum mengasihi Tuhan. Ya, kita belum mengasihi Tuhan. Karena ketaatan kita kepada Tuhan itu merupakan bukti kasih kita kepada Tuhan. Kualitas kasih kita kepada Tuhan bisa dilihat dari ketaatan kita kepada Tuhan. Karena kasih itu bukan hanya sebuah ungkapan, melainkan sebuah bukti, tindakan yang diperlihatkan melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa ketaatan itu penting? Karena ketaatan kita itu berarti kita, karena tanpa ketaatan, berarti kita belum benar-benar mengenal Allah. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika menuruti segala perintahnya. Artinya orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah, dia pasti akan menuruti segala perintahnya. Ya, dia akan berusaha untuk selalu hidup benar dan selalu hidup dalam kehendak Tuhan. Dan setiap orang yang berkata dia mengenal Allah, tapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia adalah pendusta. 1 Yohanes 2 ayat 4 mengatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi saudara, ketaatan kita itu pada Allah merupakan manifestasi dari pengenalan kita akan Allah. Nah, kenapa ketaatan itu penting saudara ya? Nah, karena tanpa ketaatan berarti kita juga belum memiliki iman yang sejati saudara. Iman itu merupakan fondasi dalam kehidupan kekristenan kita. Dan iman yang sejati tidak pernah berdiri sendiri, melainkan harus disertai dengan ketaatan.
Ya, jadi iman yang sejati itu tidak bisa berdiri sendiri, harus disertai dengan ketaatan. Karena tanpa ketaatan, iman itu hanya sebagai konsep belaka, saudara ya. Abraham, saudara, adalah contoh orang yang memiliki iman dan setia dan taat pada Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 8, Ibrani 11 ayat 8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujui. Saudara, Abraham itu begitu taat kepada Tuhan. Dia tidak tahu tempat mana yang Tuhan mau untuk dia pergi, tapi dia ikut aja, saudara. Ya, walaupun dia belum tahu, saudara. Dan dia percaya bahwa Tuhan itu tidak akan mencelakakan dia. Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan, dan bukan rancangan kecelakaan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Itu adalah rancangan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah cerita lagi, saudara ya, soal ketaatan. Ada seorang Pak Budi dengan istrinya. Pak Budi ini agak sedikit, ya, kayak seperti anak kecil gitu ya, tapi udah dewasa, tapi seperti anak kecil. Suatu ketika dia diajak untuk naik sebuah helikopter, saudara. Ya, keren kan, saudara ya, naik helikopter. Nah, lalu pilotnya bilang, Pak Budi, saya nanti di atas mau adakan atraksi, dia bilang. Ya, jadi helikopter ini mau ngadakan suatu atraksi. Saya mau, kalau Pak Budi dan istri bisa tetap diam, ya, tidak bicara sepotong kata-kata apapun, tidak menjerit atau tidak, pokoknya tidak berteriak, alias dia diam, berarti Pak Budi dan istri lulus, ya. Dan nanti untuk itu akan saya kasih hadiah 10 juta katanya. Asal nggak boleh berisik, nggak boleh ngomong apapun juga, ya. Nah, lalu terbanglah mereka naik helikopter, sudah. Nah, Pak Budi ini orangnya emang amat sangat taat, ya, seperti anak kecil gitu taat, sudah ya. Nah, ketika ada di atas, pilotnya mau helikopter itu dia manuver, sudah ya, jungkir balik begini, berapa kali jungkir balik, sudah. Ya, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Pak Budi dan istrinya, diam, karena dia taat. Ya mungkin karena uang 10 juta itu kan juga kali, saudara ya. Nah, akhirnya sampailah helikopter itu mendarat, saudara. Lalu si pilot itu bilang, wah Pak Budi, saya salut dengan Pak Budi ya, dengan istrinya. Sampai kita mendarat nggak ada sepotong kata-kata pun yang keluar dari mulutnya. Nah, ini uang 10 juta saya kasih untuk Pak Budi. Lalu pilotnya nanya, tapi ngomong-ngomong istri Bapak mana, kok nggak kelihatan katanya. Terus Pak Budi bilang, itulah Pak, dari tadi saya mau ngomong Pak. Tapi kan karena saya harus taat, gak boleh ngomong Pak. Kalau enggak kan saya gak dapat uang 10 juta. Ya kenapa? Kamu mau ngomong apa? Istri saya tadi jatuh Pak. Waktu jungkir balik itu istri saya jatuh Pak. Jadi tapi saya kan taat Pak, saya gak ngomong. Jadi ini taat ya, gak benar, jangan dicontoh saudara ya. Ini gak benar, cuma joke aja saudara ya. Cuma joke aja. Nah, yang terakhir, hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat saudara, hidup dalam kekudusan. Nah ini sih, ini berat ini ya saudara ya, hidup dalam kekudusan. Nah, artinya apa? Sebuah kehidupan yang terpisah dari dosa. Hidup sesuai dengan firman-Nya. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kekudusan itu adalah respon kita atas penebusan Kristus di atas kayu salib. Agar kita bisa meninggalkan hidup yang lama, yang sia-sia. Dan memulai suatu kehidupan yang baru. Yaitu hidup di dalam kebenaran, dalam pimpinan Roh Kudus. Alkitab menegaskan bahwa tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti itu. Lalu, apakah kita sudah hidup kudus? Ya. Kudus, saudara, bukan berarti kita sempurna, saudara. Ya, kita nggak mungkin sempurna. Kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita tidak mungkin bisa sempurna seperti Tuhan. Tetapi kekudusan yang Tuhan maksud di sini, ya, kalau kita bisa taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kalau kita bisa hidup dalam kehendak Tuhan dan menjadikan hidup kita ini milik Tuhan, dan itulah yang dikatakan kekudusan, saudara. Jadi kalau kita bisa hidup taat, kita bisa hidup dalam kehendak Tuhan, kita berusaha untuk hidup benar dan menjauhi dosa, itulah yang dinamakan kekudusan, saudara. Ya. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, hidup kudus, kita dituntut untuk bisa hidup kudus saudara. Karena tanpa kekudusan
kita tidak bisa melihat Tuhan. Dan kekudusan itu dituntut dengan ketaatan. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan hal yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi hidup kudus itu bukan sekedar peraturan, saudara. Tapi respon kita atas kasih karunia Allah, atas penebusan manusia dari dosa. Oleh karena itu Tuhan mau kita mengejar kekudusan itu. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, saudara. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan kita harus bisa mengejar kekudusan. Kita harus berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus bisa hidup jauh dari dosa. Kita harus bisa hidup terpisah dari dosa. Ya. Di akhir zaman ini saudara, kita harus mengakui tidak mudah untuk hidup kudus saudara. Kemajuan teknologi dan telekomunikasi yang semakin canggih dan semakin cepat saudara, telah banyak memberikan dampak dalam kehidupan manusia. Termasuk dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena akibat dari kemajuan teknologi bisa berdampak positif, tapi juga bisa berdampak negatif. Dan setiap manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih mana yang baik dan berguna dan mana yang tidak baik dan tidak berguna. Jadi kita dikasih kebebasan oleh Tuhan. Karena itu kita butuh hikmat daripada Tuhan untuk memilih hidup ini ya saudara. Nah, di dalam perjanjian lama, jika kita melihat kehidupan bangsa Israel, Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tujuan Tuhan cuma satu. Agar bangsa Israel itu terpisah dari cara hidup orang Mesir yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu saja. Nah, di akhir zaman ini saudara, kita sebagai anak-anak Allah, orang percaya, Tuhan juga mau agar hidup kita ini bisa terpisah dari hidup dunia yang fana ini saudara. Kita tidak hidup lagi dalam dosa, kita tidak hidup lagi dalam kedagingan. Melainkan kita hidup dalam roh dan kebenaran. Yaitu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Kita tahu Tuhan telah menebus kita. Dia telah mati. Menebus dosa-dosa kita. Jangan sia-siakan kematian Tuhan. Pakailah hidup ini yang Tuhan berikan. Untuk membalas kebaikan Tuhan. Dengan menyenangkan hati Tuhan. Dengan kita hidup kudus. Kita tidak lagi mau hidup kita dicemari oleh dosa. Ya. Kita ini adalah tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita adalah anak-anak Allah. Kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena kita benar, tapi karena Dia yang membenarkan kita itu benar. Ya. Oleh karena itu saudara, ya, marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya. Selalu hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hidup kita taat akan kehendak Tuhan. Dan kita bisa hidup kudus di dalam Tuhan. Allah sudah melakukan bagiannya. Dengan mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Agar kita bisa hidup benar dan kudus. Dan bagian kita adalah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kekudusan itu. Amin saudara. Saudara mau menjaga kekudusan itu? Ya, kita berusaha untuk itu ya saudara ya. Jangan lagi kita hidup dalam dosa. Dan walaupun kita sering kali juga jatuh dalam dosa. Tapi cepat kita bangkit kembali. Karena Tuhan katakan apa? Tuhan menopang tangan orang hidup yang berkenan kepadanya. Kita tidak jatuh, kita tidak akan jatuh tergeletak. Sebagai penutup saudara, ada sebuah cerita saudara. Ada seorang anak laki-laki kecil yang hidupnya sederhana saudara. Namanya Tommy. Nah, suatu hari di kelas sekolah minggu, gurunya berkata, siapa yang minggu ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Lalu anak-anak berebutan maju ke depan, saya bu guru, saya bu. Ya, yang satu bilang saya udah memuji Tuhan melalui nyanyi-nyanyi, saya memuji Tuhan. Oh bagus. Saya memuji Tuhan karena saya hafal banyak ayat Alkitab. Bagus. Yang satu anak lagi, saya udah memberi persembahan buat Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Bagus. Nah, Tommy terdiam saudara. Ia pulang dengan sebuah pertanyaan di hatinya. Apa sih yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan? Malam itu di kamarnya yang kecil saudara, ia menulis sebuah doa. Tuhan, aku tidak punya banyak Tuhan. Aku tidak sehebat seperti teman-temanku Tuhan. Tapi aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Tolong ajari aku Tuhan. Keesokan harinya saudara. Dalam perjalanan ke sekolah, karena dia bangunnya agak terlambat. Jadi dia terburu-buru saudara. Dan dia melihat ada seorang kakek saudara.
Dengan gemetar, dia mau melangkah saudara, ya, untuk menyeberang jalan, tapi dia tidak mampu saudara. Lalu Tommy berpikir, kalau aku menolong kakek ini, pasti aku akan terlambat sekolah. Dan kalau aku jalan terus pun juga nggak ada orang yang peduli, nggak ada orang yang melihat kan. Tapi hati kecilnya nggak berkata seperti itu. Kamu harus balik. Lalu dia taat, dia balik. Lalu dia menghampiri kakek ini, kek saya bantu ya kek untuk menyeberang jalan. Oh kakeknya senang sekali saudara. Lalu setapak demi setapak dia melangkah menyeberang jalan. Dan sampai di seberang jalan saudara. Kakeknya bilang, terima kasih kamu anak baik katanya. Kakeknya bilang begitu. Tommy tersenyum dan dia lalu lari ke sekolah. Dan setibanya di sekolah saudara. Kembali guru bertanya, siapa yang minggu ini telah menyenangkan hati Tuhan? Anak-anak maju satu persatu dengan hal-hal besar saudara. Tetapi Tommy tetap terdiam saudara. Dia gak melakukan apa-apa, dia gak berkata apa-apa. Karena dia merasa apa yang dia lakukan itu terlalu kecil. Ya. Nah, malamnya ia berdoa lagi. Tuhan, hari ini aku cuma menolong seorang kakek Tuhan. Tidak ada yang melihat, tidak ada tepuk tangan, dan tidak ada yang peduli. Mungkin ini gak berarti buat engkau Tuhan. Aku tidak seperti teman-temanku melakukan hal besar yang dapat menyenangkan hatimu. Lalu di hati kecilnya ada suara yang berkata, Tommy anakku. Berkata dengan lembut sekali, Tommy saat kamu berhenti di tengah kesibukanmu. Pada saat kamu memilih untuk peduli daripada dirimu sendiri. Pada saat kamu taat walaupun tidak ada yang melihat, tidak ada yang peduli. Saat itulah hatiku bersuka cita. Air mata Tommy jatuh saudara. Bukan karena sedih. Tapi karena akhirnya dia mengerti bahwa Tuhan tidak mencari yang besar, terbesar. Tapi Tuhan mencari hati yang taat saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Berapa sering kita melewatkan momen-momen yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kesibukan kita, karena waktu kita terburu-buru. Atau kita pikir itu terlalu kecil gak usah lah. Padahal disitulah saudara. Justru Tuhan sedang menunggu bagaimana respon kita saudara. Mungkin hari ini Tuhan tidak minta kita untuk melakukan hal yang besar. Mungkin hanya memberi waktu untuk mendengarkan seseorang yang sedang galau, putus asa. Atau menolong orang yang kita anggap tidak penting. Atau kita melakukan hal-hal yang kecil. Atau kita tetap jujur walaupun tidak ada yang melihat. Tidak ada yang memuji, tidak ada yang bertepuk tangan. Kita memilih mengasihi saat kita bisa cuek. Lakukanlah semua itu untuk Tuhan. Dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia saudara ya. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun sekecil apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan bukan untuk manusia. Firman Tuhan katakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saat Tommy itu menolong kakek itu, sebenarnya ia sedang melayani Tuhan saudara. Matius 25 ayat 40 berkata, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saudara, apa yang tidak dilihat oleh manusia, pasti dilihat oleh Tuhan. Nah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak pernah luput dari mata Tuhan. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, apabila kita melakukannya dengan kasih, justru itulah yang paling menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Ya, jangan saudara anggap kecil nggak perlulah. No, Tuhan memberkatikan hal-hal yang kecil. Kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan kita dalam perkara yang lebih besar. Ya, hari Jumat kemarin kami dengan para pengurus kita mengunjungi rumah lansia Sarfat. Saya bisa melihat dari wajah mereka orang-orang tua di sana saudara ya, betapa sukacita muka mereka. Ya, hanya karena kehadiran kita. Dia merasa bahwa ada yang peduli akan mereka. Mereka merasa bukan orang-orang yang terbuang saudara. Ya, kita membawa apa yang dia butuhkan untuk mereka, kita bernyanyi, Bu Nini berjoget bersama mereka di sana saudara. Itu adalah suatu sukacita saudara. Itulah yang membuat Tuhan senang Tuhan. Ya. Walaupun hal itu kecil kelihatannya. Tapi itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita peduli. Asal kita lakukan itu dengan kasih. Bukan dengan motivasi tertentu. Supaya dilihat orang atau supaya. No. Ya. Kalau kita melakukan dengan tulus hati. Sekecil apapun yang kita perbuat. Justru itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Amin ya. Oleh karena itu.
Saya minta para pemusik dan singer untuk maju ke depan. Janganlah jemu-jemu untuk terus kita berbuat baik, sehingga hidup kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena jerih payah kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini boleh Tuhan meteraikan dalam hidup kami. Sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar Tuhan, tapi kami sebagai pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh hidup benar dan kudus di hadapan-Mu. Biar hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena seringkali kami lupa Tuhan, bahwa hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Seringkali kami memakai hidup kami hanya untuk memuaskan keinginan daging kami. Seringkali kami memakai hidup kami hanya untuk memuaskan apa yang ada dalam diri kami Tuhan. Seringkali kami tidak bisa meninggalkan hidup yang lama Tuhan. Terus dalam hidup dalam dosa, dalam kenikmatan dunia yang fana ini Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami mau Tuhan, kami berjanji kami mau untuk hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bertobat meninggalkan segala dosa, segala hidup yang sia-sia, hidup yang fana Tuhan. Kami mau kembali hidup bersama Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman. Sehingga kami dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Hamba telah berhenti berbicara Tuhan. Tapi hamba percaya firman Tuhan akan terus ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Mereka terus akan berusaha untuk hidup benar dan kudus di hadapan-Mu.
sehingga namamu dipermuliakan, sehingga namamu ditinggikan melalui kehidupan anak-anakmu di tempat ini, sehingga engkau disenangkan Tuhan. Engkau tersenyum dan engkau bangga atas kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Tak ingkar dari janjimu, penolong pembela hidupku. Selamanya kau sertaku. Jiwaku memuliakanmu, dan hatiku bersuka karenamu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakanmu, dan Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kembali kami mengucap syukur padamu Tuhan. Oleh karena Engkau ada di tengah-tengah kami, maka ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan telah ditaburkan Tuhan. Biarlah kami boleh mempergunakan sisa hidup kami ini hanya boleh untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Biarlah kalau kami boleh hidup benar di hadapan-Mu, hidup kudus, hidup taat, dan selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk persekutuan pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di sini dan kami merasakan suasana surgawi terjadi di tempat ini. Apapun yang kami berikan kepadamu Tuhan, biarlah ini kiranya boleh menyenangkan hatimu Tuhan.
Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang terkasih Tuhan, untuk 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi mereka senantiasa. Tuhan menjauhkan mereka semua dari segala mara bahaya dan niat-niat orang jahat. Tuhan jauhkan mereka semua dari segala sakit penyakit apapun juga. Dan agar mereka bisa kembali berkumpul bersama kami semua di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan pada hari ini. Dan kami akan meninggalkan tempat ini, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saudara, Tuhan telah begitu baik dalam kehidupan kita. Dia nyatakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Oleh karena itu marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun engkau pergi hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan menyertaimu, Tuhan yang akan membelamu, Tuhan akan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan Tuhan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.